Berhasil dan tidaknya itu soal kedua, generasi-generasi muda itu punya keahlian. "Ah, saya mau bangun usaha biar dapat duit 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 duit." Ayo masih banyak peluang-peluang yang bisa kita ciptakan di daerah kita. Kembali lagi di podcast RR Ritual dan kali ini kita podcastnya di luar studio. Dari studio podcast RR Ritual kita sudah ada di belakang ini di Coffee Kanda. Nah, di Coffee Kanda ini, tentu kita sudah bersama-sama dengan Viana di tempat ini, ada owner dari Coffee Kanda dan juga usaha-usaha yang cukup eksis di Maluku Tenggara dan Kota Tua. Sudah ada bersama saya Pak Ali Madanas. Halo, Pak. Selamat siang, RR Ritual. Ya, Pak Ali Mardana ini, selain menjadi politisi ya Pak, dia juga adalah beliau juga adalah seorang pelaku usaha yang sangat terkenal. Kayaknya kalau misalnya saya tanya nih Pak ya di jalanan, kenal Pak Ali Mardana pasti kenal Pak, iya kan? Heeh, karena usahanya udah banyak banget selain dari Kopi Kanda yang kita ada pada hari ini, ada juga, usaha kargo ya Bapak ya? Ada suka kargo dan juga yang terbaru nih, yang terbaru ada roti A, betul Bapak? Betul, roti A. Nah Pak, boleh dong Pak diceritain sedikit, awal mula Bapak, sebagai pelaku usaha. Kalau misalnya politisi kayaknya kita tidak akan menyinggung ya karena ya sudah udah diketahui lah Pak. Nah, tapi kalau Bapak selaku pengusaha nih Pak, awal mulanya gimana sih Pak, sampai kecemplung ke dunia usaha? Oke, terima kasih yang host di siang hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kepada masyarakat Kota Tual dan Maluku Tenggara yang mendengar stasiun RR Ritual. Ya, awal mula kami merintis usaha di Kota Tual ini. Saya sebenarnya merantau dari tahun 92. 92 saya sudah di sini dan sebagai karyawan salah satu toko dulu di sini, dan alhamdulillah kita masih bisa akses terus. Dan beberapa usaha yang saya rintis, salah satunya adalah eee, dulu Telkomsel, kita rintis masuk di sini 2004. Terus ada beberapa usaha pengiriman titipan kilat, yaitu Lion Parcel, ya kita hadir juga di Kota Tual di tahun 2013, 2014. Kita rintis mulai dari awal untuk bagaimana memberikan kontribusi kepada masyarakat Kota Tual dan Maluku Tenggara, khususnya di IKE ini. Untuk bagaimana masyarakat bisa mendapatkan fasilitas fasilitas untuk pengiriman barang. Dan yang terakhir ini adalah kita menyiapkan fasilitas, salah satunya adalah kafe untuk bagaimana mendongkrak eee, para wisata yang ada di Kota Tual, untuk bagaimana ada objek-objek untuk tempat masyarakat untuk bisa bersantai. Ya, salah satunya adalah Cafe Kanda yang sudah berdiri hampir 2 tahun di Kota Tual. Syukur alhamdulillah animo dari masyarakat berkunjung di sini, apalagi di saat-saat weekend. Dan yang terakhir yang kami hadirkan adalah roti A, yaitu roti Almar. Ini kami lihat masyarakat di KEI setiap kali pulang dari luar kota, itu pasti rata-rata mereka membawa Satu tentengan roti ya satu tentengan roti. milik sebelah. Ya, merek tetangga sebelah, ya inilah yang membuat saya berinisiatif bahwa kami harus menghadirkan salah satu produk roti yang bisa lebih dekat daripada masyarakat, itu. Jadi awal mulanya itu ya, Pak. Menarik sekali jadi, kalau tadi kita dengar ya, Pak, nggak melulu mindset-nya itu atau visinya itu adalah biar dapat uang, biar dapat cuan, tapi tadi, saya suka banget kalau Bapak bilang menghadirkan tempat yang
tempat di mana muda-mudi atau juga keluarga bisa nongkrong, menghabiskan waktu gitu. Jadi Bapak tuh memikirkan sampai ke, tempatnya gitu, Pak. Bagaimana kita bisa berekreasi, nggak cuma, "Ah, saya mau bangun usaha biar dapat duit 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 duit," gitu ya, Pak. Nah, kita tadi Bapak sudah bilang dari tahun 92 ya, Pak, Iya betul, bisnisnya. 92. Bisnis yang namanya pembisnis, pengusaha pasti ada ups dan downs, ada naiknya, ada turunnya. Nah, gimana Pak, selama 20 tahun lebih ini Bapak menjadi pelaku usaha, naik turunnya seperti apa dan Bapak gimana sih menghadapi itu? Ya namanya pengusaha, itu ada 2 sisi, ya kan. Ada kadang kita untung, ada kadang kita rugi. Dan kadang, ya itulah suatu tantangan pada saat kita mengalami suatu kegagalan sementara, saya anggap itu adalah kegagalan sementara untuk bagaimana kita bisa akses kembali. Jadi, inilah yang selalu saya mendorong kepada, pengusaha-pengusaha, terutama pengusaha-pengusaha muda, waktu saya berkecimpung di HIPMI, waktu saya itu ketua HIPMI Maluku Tenggara, itu saya mendorong bagaimana masyarakat, terutama pemuda-pemuda ini ya kan mau jadi pengusaha dan jangan takut gagal. Karena kegagalan itu kadang motivasi mobilisasi kita untuk, terus untuk bekerja keras, Betul sekali. itu. Jadi itu yang mendorong, saya untuk bagaimana bisa, menciptakan suatu usaha-usaha yang bermanfaat kepada masyarakat. Mmm. Oke, tidak takut untuk gagal nih, Pak. Ini yang biasanya selalu menjadi pemikiran orang-orang yang baru mau memulai usaha. Nah, untuk, usaha Bapak nih, yang usaha pengiriman barang, ini kan pastinya sebenarnya saingannya udah ada ya, Pak? Kayak, Bapak tidak sendiri gitu, tapi gimana sih, Pak, Bapak yakin buat, "Oh, ya sudah saya mau tetap menjalankan ini." Karena kalau orang-orang yang baru mau mulai usaha biasanya tuh mikir langsung misal laundry nih, Pak, saya bikin laundry, ah, tapi tetangga sebelah udah bikin laundry, nggak jadi dia bikin laundry. Dia mau bikin, usaha mungkin minuman ringan, ngelihat tetangganya udah ada yang bikin, nggak jadi lagi dia bikin. Padahal kan sebenarnya, untuk yang namanya usaha itu, bagaimana kita memprovide produk kita, bagaimana kita jujur dalam pelayanan gitu kan, Pak. Nah, kalau dari Bapak sendiri, visinya atau landasannya dalam memulai usaha baru tuh gimana sih, Pak? Biar nggak takut buat gagal gitu? Jadi gini, menciptakan atau melakukan suatu usaha, kalau memang usaha itu di sudah ada lebih duluan, itu malah sebenarnya lebih bagus. Karena itu adalah tantangan. Tantangan untuk bagaimana, kita bisa lebih baik. Bahkan mungkin kalau yang di tetangga sebelah, rasanya begini, ya mudah-mudahan kita bisa mungkin memberikan rasa yang lebih gitu. Jadi itu yang, membuat, suatu usaha bisa akses kalau ada kompetitor. Jadi saya rasa kalau kompetitor itu banyak, itu jauh lebih bagus. Karena di situ kita bisa melihat apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, apa kekurangannya di sana, bagaimana kita bisa menutupi kekurangan-kekurangan tersebut. Oke, oh saya suka banget jadi emang bener-bener, apa namanya, nggak di zona nyaman ya, Pak. Jadi kalau makin banyak kompetitor malah kita jatuhnya bisa, belajar gratis gitu mereka kurang ini kita, mengembangkan hal yang mungkin dianya kurang gitu ya, Pak. Jadi buat teman-teman nih mungkin yang lagi mau memulai usaha, ingat kata Pak Ali, jangan takut untuk memulai, kalau ada kompetitor malah itu adalah suatu keuntungan karena kita bisa belajar dari kekurangan-kekurangan yang ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya nih, Pak, kalau tadi kita udah ngomongin tentang ketakutan dan keraguan juga ya, Pak, yang dalam menjalani usaha tentunya kita kan juga pasti butuh yang namanya promosi nih biar usaha kita stabil bahkan meningkat gitu kan, Pak. Kalau dari Bapak sendiri untuk usaha-usaha Bapak promonya tuh lewat mana sih, Pak? Dan gimana strateginya, Pak? Jadi, karena di sekarang ini, di era digital, jadi, kita harus untuk bagaimana mempromosikan kita punya usaha itu mengikuti tren. Sekarang ini, tren di sosial media, baik itu di Instagram, baik itu di TikTok maupun di Facebook, kita menggunakan fasilitas itu semua untuk bagaimana
bisa mempromosikan kita punya usaha dan bagaimana bisa masyarakat, secara luas untuk bisa mengetahui bahwa, "Oh di sini loh ada, kafe yang tempat, nongkrongnya enak," gitu. Jadi itu kita promosikan lewat sosial media dan syukur alhamdulillah, setelah kita memakai jasa, sosial media itu banyak yang dari luar mereka sudah tahu, "Oh ini kopi Kanda sudah ada dijual nih." Karena mereka melihatnya di sosial media, akhirnya mereka pada saat itu melihat di Google Maps di mana letaknya, Iya. kadang mereka langsung ke sini, Oh, jadi gitu. betul-betul sosial media ini punya pengaruh yang sangat besar ya, Pak? Sangat 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 besar. Nah, kalau untuk Coffee Kanda sendiri, sosial medianya di mana sih, Pak? Bisa kita cari, Pak? Sosial medianya ada di IG, ada di TikTok, ada di Facebook. Jadi kita pakai Mhm. fasilitas itu semua. Sama dengan brand yang baru yang saya ciptakan yaitu, Roti Almar, ya kan kita juga sudah ada. Kita juga Oke. sudah mulai, untuk mempromosikan walaupun nantinya mungkin, eee, di pertengahan bulan ini kita GO, grand Iya. opening, untuk bagaimana, mempromosikan salah satu produk, roti yang hadir pertama di K. Oke oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau, kepo-kepo, cari-cari kira-kira di Coffee Kanda ini ada menu apa aja, terus harganya berapa, bisa langsung search aja di sosial-sosial media yang ada TikTok, IG, dan juga Facebook ya, Pak. Ya. Atau mau langsung datang bisa langsung aja ketik di Google Maps Coffee Kanda. Dan selanjutnya nih, Pak, untuk, tantangannya apa aja nih, Pak, selama selama menjalankan usaha-usaha ini mungkin kalau misalnya toko-toko kecil sembako itu kan banyak yang ngebon ya, Pak, ya. Kalau di sini apa nih, Pak? Dari mungkin Jadi, dari roti alma tantangan yang kita hadapi yang kita lalui bahwa, tual ini berada di ujung daripada, Indonesia. Jadi kadang persoalan adalah persoalan transportasi terkait dengan kita punya, bahan-bahan logistik nih. Jadi, sebagian kita punya bahan-bahan terutama untuk di kopi Kanda itu, kita datangkan dari luar, termasuk kopi apa semua ya kan kita datangkan dari luar. Jadi itu yang kadang, jadi tantangan buat kami pada saat, eee, transportasi tidak lancar. Tapi syukur alhamdulillah ada alternatif yang tadi saya sampaikan bahwa kita ada pengiriman lewat udara, jadi sangat-sangat membantu kami pengusaha yang ada di sini. oke. Jadi Bapak selaku pengusaha tapi ikut sama ini juga ya, Pak, maksudnya menggunakan usaha Bapak yang lainnya gitu. Oh, oke. Nah, Pak, untuk target dari usaha-usaha Bapak ini sendiri sebenarnya targetnya siapa? Karena kalau saya dengar-dengar dari tadi sebenarnya anak-anak muda ya kayak, dari mungkin kuliah, terus pekerja kantor gitu atau sebenarnya ada target-target khusus nih, Pak? Jadi segmen kita adalah segmen, anak-anak muda, jadi istilahnya dari bawah sampai menengah Iya. maupun ke atas ya kan, dia masuk. Jadi, makanya, eee, tren kita selama kita buka ya kan, memang kalau kita lihat grafiknya itu selalu meningkat. Soal mening Ya, selalu meningkat karena memang, konsep yang kami hadirkan adalah bagaimana, konsep kafe ini adalah untuk masyarakat menengah ke bawah, jadi Oke. anak-anak sekolah, mahasiswa mereka datang ke sini sesuai dengan budget yang mereka miliki. Oke, jadi jadi nongkrong tuh nggak perlu mahal gitu ya, Pak, ya? Maksudnya asal ngumpul-ngumpul di Cafe Kanda tuh bisa karena, setahu saya di Cafe Kanda ini juga ada live musiknya ya, Pak, setiap Iya, setiap weekend ada live musik. setiap weekend dari jam berapa tuh, Pak? Jadi 20.00 sampai dengan, pukul 00.00. Oh, dan itu nggak ada maksudnya minimum minimum pembelian gitu yang Tidak ada. jadi semua orang bisa menikmati ya, Pak? Bisa menikmati, karena Oke. kita konsepnya ada indoor maupun outdoor. Jadi mereka masyarakat, senang kalau, dia santai-santainya di outdoor.
Iya betul sekali, ini sesuatu yang menyegarkan juga sih ya untuk para mungkin pendatang atau bahkan anak-anak yang memang warga-warga lokal di sini gitu. Kalau misalnya Sabtu bingung mau ngapain, misalnya udah pulang dari pantai kan, kalau pantai kan kalau sampai malam juga nggak bisa dilihat ya Pak ya, ini bisa nongkrong di Cafe Kanda. Nah Pak, dalam membangun usaha nih, tentunya pasti ada SDM-SDM yang Bapak perdayakan. Nah kalau dari Bapak sendiri itu memperdayakan masyarakat sekitar kah? Atau ada Bapak undang dari luar pulau kah? Atau Eee, bagaimana, Pak? untuk SDM kita itu 99% itu tenaga lokal. Wow, Ja hampir 100% ya, iya, Pak? jadi yang kita pakai adalah bagaimana kita, mendorong supaya pengangguran ini berkurang, makanya kita menyerap menyerap tenaga-tenaga kerja ya kan lokal, untuk bagaimana kita bisa berdayakan dan syukur alhamdulillah mereka sudah banyak yang, dari awalnya tidak pintar untuk, jadi barista, akhirnya sudah bisa jadi barista. Dan Jadi kita kaderlah, iya, bagaimana mereka punya keahlian. luar biasa sekali visinya ya, Pak. Karena mungkin dari sini, dari dia kerja di sini nanti kalau misalnya dia sudah lihai gitu, dia bisa membuka atau mencari itu sendiri, membuka usaha sendiri gitu. Gimana nih, Pak, kalau misalnya, "Udah, Pak, saya udah jago, saya ini ya, Pak, resign, Pak, saya bikin sendiri." Bapak keberatan nggak, Pak? Jadi itu tujuan daripada kami adalah bagaimana ya kan kita bisa menciptakan, kita bisa mengkader ya kan, generasi-generasi muda itu punya keahlian. Jadi pada saat dia sudah tidak bekerja di sini, mereka punya modal, modal keahlian mereka, dia ada di mana mereka bisa pergunakan dia punya keahlian tersebut. Dan syukur alhamdulillah kalau dia sudah selesai bekerja di sini, terus mau membuka usaha, itu suatu keberhasilan buat saya, Oh, iya. gitu. Kayaknya Yang itu alhamdulillah banyak mantan-mantan karyawan saya yang, mungkin lebih sukses dari saya. iya dan Bapak juga tidak berkecil hati ya, Bapak malah senang Malah gitu. kita bangga kok, Nah, kita bangga karena kita mendidik mereka dari nol, akhirnya bisa jadi besar gitu. luar biasa sekali. Jadi memang, Cafe Kanda, Roti Alma, ataupun juga, jasa pengiriman yang Bapak punya itu bukan hanya bisnis semata bisnis aja, tapi menjadi wadah pelatihan juga gitu ya, Pak, bisa Iya dikatakan. betul, dan sudah banyak yang, termasuk di usaha pengiriman ini, itu sudah pos-pos saya sudah ada sekitar lebih dari 10 yang ada di Kota Tua maupun Kabupaten Maluku Tenggara. Luar biasa sekali ya, Bapak. Iya. Nah, Pak, pasti tadi kan kita udah, mendengar ya, Pak, maksudnya bagaimana Bapak melebarkan sayap Bapak ke usaha-usaha yang ada, tapi pernah nggak sih, Pak, ada, usaha Bapak mungkin di titik terendahnya gitu, Pak? Boleh mungkin di-sharing biar kita juga bisa sama-sama tahu cara menghadapi, Pak. Oh ya, itu pernah pernah, saya salah satu distributor, eee, dan saya selama sekitar 6 tahun 6 tahun. menggeluti itu, tapi ya kita mengalami suatu, apa istilahnya, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, akhirnya kita mulai bangkit kembali, kita mencoba dengan usaha yang lain. Jadi kadang kita terbentur dengan usaha yang satu, tapi mungkin usaha yang lain, di situ mungkin kita bisa, mendapatkan apa yang kita inginkan. Oke, mungkin di satu sisi terbentur, tapi di satu sisi terbentuk ya, Ya, Bapak, ya. Oke dan, oh jadi kayak gulung mungkin bisa dikatakan gulung tikar gitu, Pak, satu usaha Bapak atau iya, oke. tapi ya alhamdulillah kita bisa recovery secepatnya untuk bagaimana bisa bangkit kembali. Di situlah jiwa pengusaha Ya, betul. itu, pada saat dia mengalami suatu masalah, ya kan, dia bisa keluar dari masalah tersebut. Betul, kayak memang Bapak ini pengusaha sesungguhnya ya, karena dari tadi kalau misalnya didengar nih teman-teman, itu nggak ada yang namanya ketakutan untuk mencoba, untuk gagal, dan bahkan udah gagal pun tidak ada ketakutan untuk mencoba kembali gitu. Luar biasa sekali. Nah Pak, boleh dong Pak dikasih tips-tips dan mungkin saran buat teman-teman yang mau memulai usaha, terus juga trik-triknya nanti saat sudah menggeluti dunia usaha gitu gimana Pak? Jadi intinya, kita mau memulai, karena kadang kalau cuma kita pikirkan terus tidak ada aksi, itu tidak akan bakalang. Jadi saya selalu menyampaikan bahwa berani, mulai aja dulu.
berhasil dan tidaknya itu soal kedua. Tapi yang penting kita mulai harus melangkah, karena kalau kita tidak melangkah kita tidak akan maju, gitu. Jadi itu yang saya, lakukan selama ini, saya harus coba apakah nantinya berhasil dan tidak itu soal kedua bagi saya. Dan syukur alhamdulillah ya kan kita mencoba, membikin usaha-usaha baru di Kota Tual dan animo masyarakat sangat, punya, ini untuk, melihat usaha-usaha tersebut. Oke, Pak. Nah, kalau misalnya nih, Pak, kalau kemauan pasti semua orang mau ya, karena kalau menjadi pengusaha kan ya kerja untuk diri sendirilah gitu, kita tidak diperintah bos gitu ya. Nah, tapi Pak, gimana sih Pak untuk menemukan, mencari modalnya ini? Bapak ada nggak tipsnya nih, Pak? Karena ini kayaknya adalah satu start atau satu hal yang kalau nggak ada ini ya berarti nggak jadi, Pak, semua kemauan kayaknya hancur, Pak, kalau Ya, jadi modal yang utama adalah modal kepercayaan. Di dalam dunia usaha, modal itu salah satu kunci adalah modal usaha. Kalaupun nantinya, modal-modal dalam bentuk, pendanaan, kan banyak. Bantuan-bantuan pemerintah untuk bagaimana, mengkader masyarakat untuk memulai usaha atau membuka usaha baru itu banyak. Bahkan semua perbankan itu memberikan fasilitas. Bahkan ada fasilitas yang dikatakan, KUR, kredit usaha rakyat, itu sangat mudah untuk masyarakat, dapatkan gitu. Yang penting kita punya usaha dulu, karena pihak bank tidak mungkin mau memberikan, bantuan kredit kalau kita tidak ada usaha, atau cuma baru kita ngomong gitu. Ya itu, jadi itu tips pokoknya buka aja dulu. oke. Nah, jadi mungkin buat teman-teman nih ya kan, karena banyak fenomena Pak, anak-anak muda mereka tuh lebih kayak, "Udahlah nggak usah kerja, mau langsung buka usaha." Padahal nggak ada modalnya Pak. Jadi mungkin anak-anak muda ini juga sebenarnya nggak perlu takut ya Pak, kalau untuk kerja dulu sama orang, dikumpul sedikit-sedikit, lalu baru dibangun usaha. Maksudnya mungkin kalau, dipikirnya, "Udahlah saya dari detik ini saya lulus kuliah, saya lulus SMA, saya nggak mau kerja, mau langsung usaha." Itu apakah menurut Bapak terlalu idealis kah atau memang itu sudah sepatutnya seorang pengusaha punya mental seperti itu? Sebenarnya namanya pengusaha itu harus, memulai. Jadi pada saat, kita punya keinginan untuk melakukan sesuatu, coba ambil langkah untuk bagaimana keinginan tersebut bisa terlaksana. Jadi saya berharap untuk, generasi-generasi muda, kalau memang ada keinginan, cepat untuk kita, lakukan gitu. Jadi, nggak apa-apa ya Pak, maksudnya kalau misalnya kerja dulu sama orang, ikut orang dulu, yang penting keinginannya itu udah ada, udah buat usaha tuh udah ada gitu. Ya Jadi ada goalnya pengalaman lah istilah. Kalau kita sudah ada pengalaman, sudah bekerja sama orang, pasti kita mendapatkan ilmu. Itu juga yang saya alami, ya kan saya bekerja selama 7 tahun, dengan, keluarga, di situ saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. oke, luar biasa. Nah Pak, untuk akhir kata nih Pak, mungkin Bapak ada saran untuk teman-teman, di luar sana untuk yang sudah melakukan usaha atau yang baru memulai Pak? Oke untuk, teman-teman, rekan-rekan semua, anak-anak muda yang ada di Kota Tual dan Maluku Tenggara, untuk bagaimana, mau jadi pengusaha, ayo masih banyak peluang-peluang yang bisa kita ciptakan di daerah kita untuk, bisa menghasilkan, penghasilan yang, lumayan atau penghasilan yang halal untuk kita dapatkan. Dan informasi, terakhir, mungkin, dalam waktu 1 bulan ke depan, kami juga akan, menghadirkan, salah satu usaha di bidang fried chicken, yaitu AFC Almar Fried Chicken, yang sementara ini kami lagi mempersiapkan untuk, kita hadirkan di Kota Tual. Oke, semakin lebar ya Pak usahanya. Semoga sukses Bapak untuk Makasih. semua usaha-usahanya. Jangan lupa juga untuk datang ya ke Cafe Kanda ini buat nongkrong-nongkrong. Bukanya dari jam berapa Pak kalau boleh tahu Pak? Kalau untuk ini kita bukanya dari jam 11, Jam 11 ya jam sampai 11 sampai dengan jam 12 malam. oke, wah jam 11 sampai jam 12 tuh. Jadi kalau nongkrong cerita puas banget ya.
Dan jangan lupa juga nanti ya, akan ada grand opening dari roti A atau kita bilangnya roti A atau roti Alma nih, Pak? Roti A. Oh, roti A ya. Oke, jangan lupa ada roti A juga. Jadi buat teman-teman yang rindu sama roti yang rasa-rasa kopi-kopi yang seperti tetangga itu bisa langsung datang aja ke tempat ini. Nah, kalau misalnya roti A sendiri nih, Pak, ada berapa varian, Bapak? Untuk roti A kita ada 3 varian. 3 varian. Iya, 3 varian yaitu original, coklat, maupun butter. Butter, oke. Jadi bisa sesuai dengan preferensi teman-teman, teman-teman aja maunya yang mana. Dan jangan lupa juga tadi ingat sama kata-katanya Pak Ali untuk jangan takut untuk memulai usaha. Yang pasti harus ada kemauan karena kalau udah ada kemauan pasti ada jalan ya, Pak. Baik, sekian obrolan kita dengan Pak Ali Mardana. Saksikan podcast-podcast RR Ritual di video-video selanjutnya. Viana pamit, sampai jumpa di podcast selanjutnya.